of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kembali kita ditunjukkan sebuah skenario klasik medan laga, di mana sebuah tank T-80 BVM Rusia ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian drone FPV Ukraina menghampirinya, dan boom! Turret pun terbang, dan T-80 itu menjadi butiran debu. Sungguh skill operator FPV yang sangat mengagumkan, di mana dia tahu letak terlemah tank lawannya, dan juga tombol untuk mengaktifkan fitur tersembunyi dari tank T-Series. Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Ini merupakan sudut pandang darat yang menunjukkan bagaimana hujan FAB kembali dilakukan oleh VKS Rusia, di mana yang ditargetkan adalah posisi bangunan yang menjadi tempat persembunyian pasukan Ukraina yang ada di suatu wilayah di provinsi Kherson. Ini adalah sudut pandang thermal drone FPV Ukraina yang sedang mengejar targetnya, di mana targetnya adalah sebuah peluncur roket termobarik TOS-1A. Bisa Anda lihat bagaimana FPV Ukraina berhasil menghantam bokong TOS-1A itu, namun tidak membuatnya menjadi butiran debu. Keesokan harinya, ketika pasukan Ukraina berniat membakar TOS-1A itu, ternyata di TKP ada kendaraan recovery Brem 1 yang tentu saja akan menarik pulang TOS-1A yang cedera itu. Tentu saja, pasukan Ukraina tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan kemudian bisa Anda lihat bagaimana lebah-lebah Ukraina membakar dua mainan Rusia ini. Ini adalah salah satu posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Kemudian, BOOM! Sebutir ODAB-500 dikatakan dikirim oleh VKS Rusia untuk para penghuni parit itu. Tentu saja, mereka yang ada di dalamnya pasti merasakan panas yang luar biasa dari ledakan termobarik seberat 500 kg. Rusia tetaplah Rusia. Sebuah skenario klasik kembali terjadi, di mana sebuah tank T-72B3 Rusia ditinggalkan oleh para krunya. FPV Ukraina kemudian datang mendekatinya, dan boom! Menyulapnya menjadi butiran debu medan laga. Sungguh mengerikan.
Dua unit pick-up double cabin ini merupakan milik para operator FPV Ukraina dan baru saja dibegal oleh drone FPV Rusia. Kemudian bisa Anda lihat, Rusia tetaplah Rusia. Belum puas dengan kerusakan yang tercipta, drone bomber Rusia mengirimkan paket Coca-Cola ke dua unit pick-up Ukraina itu untuk memastikan keduanya benar-benar menjadi butiran debu. Ini adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang terlihat dilengkapi dengan alat penyapu ranjau dan juga memakai topi khas Rusia. Dikatakan T-80 ini sedang bergerak di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Sebuah rudal ATGM Stagnapi dikatakan menghantam kepala dari T-80 Rusia itu. Hasilnya, terlihat T-80 itu kemudian mengaktifkan NOS-nya dan terlihat melaju tak terkendali. Mungkin karena kru yang ada di dalamnya langsung berpindah medan laga, karena efek hantaman dari Stagnapi, atau karena efek panas dari NOS yang aktif. Di bawah ini, dikatakan itu adalah pergerakan dari dua unit Seshanut BUKM-1 Ukraina yang sudah terintai oleh drone intai Rusia. Kemudian dikatakan, sebutir Iskander dikirim untuk menghancurkan kendaraan peluncur dan juga radar BUK Ukraina itu. Kalau dari sisi video, tentu saja kita sulit memastikan apakah itu BUK atau bukan. Tapi kalau dari tingkat kepresisian dari Iskander, pastinya target apapun itu, kemungkinan besar Iskander pasti bisa membuatnya menjadi butiran debu. Ini adalah sebuah tank T-72B Rusia yang sedang bergerak dengan gigi munturnya. Ya, kita tahu sendirilah bagaimana kecepatan mundur dari tank-tank Rusia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana seekor lebah FPV Ukraina menghantam bagian belakang T-72 itu dan kemudian menyebabkannya membara. Tentu saja dengan kondisi seperti itu, walaupun videonya terpotong, bisa dipastikan T-72 itu akan pensiun selamanya dari medan laga. Drone intai Rusia sedang mengikuti sebuah MLRS Vampir Ukraina, di mana bisa kita lihat pada video, si Vampir Ukraina itu sempat melakukan tembakan, dan area yang ditargetkan adalah wilayah Belgorod, yaitu wilayah Federasi Rusia.
Kemudian ketika dia berpindah untuk mengamankan posisi dan akan mulai beraksi kembali, sebutir GMLRS Tornado S dikirim oleh pihak Rusia. Hasilnya bisa Anda lihat, roket-roket vampir Ukraina itu terlihat meluncur tak terkendali, yang menandakan hantaman dari Tornado S yang presisi. Dan pastinya, vampir itu akan pensiun selamanya dari medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan super thanks-nya pada 12-13 Mei kemarin. Terima kasih untuk Om Muzio, Om Dunia Kita Show, Om Najmudin, Om Giovanni Dwi, dan Om Rianto Utomo. Support ini tentunya sangat berharga bagi kami di tengah penurunan penghasilan karena harus memulai semuanya dari awal. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 20 Mei 2024. Berikan komentar Anda. Let's go light up the darkness, make true of an empty promise, with gods in the wicked.